Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan saya Rizky Pratama Aji, seseorang yang dermawan, rupawan, dan juga tampan. Di YouTube channel kebanggaan saya, yaitu Bangki Channel. Sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan lonceng di layar pojok kanan HP kalian agar tidak ketinggalan video terupdate dari YouTube channel saya. Jikalau sudah, saya sangat berterima kasih karena mensubscribe itu tidak dipungut biaya atau gratis. Kali ini saya akan membahas tentang materi Arya dan Korots. Ya, video ini adalah tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah yang didoseni oleh Ibu Fitri Faiza. Ya, selamat menonton. Ya, di sini terlihat ada seorang remaja yang sedang kesusahan atau memiliki sebuah permasalahan atau sebuah pertanyaan di dalam kehidupannya. Kita sebut saja pemuda ini namanya Adi. Kita lihat Adi memiliki permasalahan atau pertanyaan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, aku bingung dengan hukum pinjam meminjam. Soalnya temanku minjam motorku, saat dikembalikan motor saya sudah diisikan bensin full dengan dia. Ya, ini ya, selanjutnya ini sepertinya ada seorang remaja perempuan yang sedang berdiskusi sepertinya dengan seorang pria dewasa. Sebut saja remaja perempuan ini Putri. Ini sepertinya dia sedang berbicara dengan seorang dosen. Sebut saja dia Pak Bagus. Sepertinya Putri memiliki sebuah pertanyaan kepada Pak Bagus. Terus ketentuan-ketentuan dari Arya apa saja, Pak? Ya, baik, saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawabannya itu seperti ini. Ya, tulisannya stop. Karena saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian Arya sebelum saya menjawab dua pertanyaan dari Adi dan Putri. Ini saya akan membacakan pengertian Arya dan Korots. Silakan disimak videonya. Pengertian Arya. Arya menurut bahasa adalah pinjaman. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan Arya adalah ibahah al-manfaah, yakni pembolehan manfaat suatu benda secara sukarela. Dari definisi ini, mereka berpendapat bahwa Arya hanya bersifat pembolehan manfaat benda, bukan kepemilikan manfaat.
Ketentuan ini berimplikasi pada tidak bolehnya peminjam meminjamkan benda tersebut kepada orang lain. Yang B. Dasar hukum Ariyah. Menurut Sayyid Sabiq, tolong-menolong atau Ariyah adalah sunnah, sedangkan menurut Al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqi al-Din, bahwa Ariyah hukumnya wajib ketika awal Islam. Ada juga yang berpendapat Ariyah ini adalah suatu usaha tolong-menolong, oleh karena itu hukumnya boleh atau mubah sepanjang yang demikian itu dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Di Ariyah ada juga landasan hukum. Landasan hukumnya dari Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya sebagai berikut. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang berikutnya ini ada syarat-syarat Ariyah. Muir harus berakal sehat, yang pertama. Yang kedua, pemegang barang oleh peminjam. Yang ketiga, barang atau musta'ar. Ya, selanjutnya ada rukun Ariyah. Yang pertama, muir adalah pihak yang meminjamkan barang. Yang kedua, musta'ir adalah pihak yang diizinkan meminjam barang. Yang ketiga, sikhah adalah interaksi antara muir dan musta'ir. Berikutnya ada macam-macam Ariyah. Yang pertama, Ariyah muqayyadah. Yang kedua, Ariyah mutlaqah. Konsekuensi hukum akad Ariyah. Setelah akad Ariyah terpenuhi syarat dan rukunnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, status akad. Status hukum akad Ariyah yaitu jais dari kedua belah pihak. Artinya, akad bersifat tidak mengikat, sehingga baik muir atau musta'ir memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja secara sepihak. Yang kedua, hak penggunaan musta'ir. Batasan hak atau kewenangan musta'ir dalam penggunaan manfaat barang pinjaman disesuaikan dengan perizinan dari pihak muir, sebab muir adalah pemilik manfaat yang memiliki otoritas membatasi penggunaan miliknya. Yang selanjutnya yang ketiga, hak manfaat barang pinjaman atau musta'ar. Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa musta'ar dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin muir. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh musta'ar bergantung pada jenis pinjaman, apakah muir meminjamkannya secara terikat atau mutlak. Yang selanjutnya yang keempat, berakhirnya akad Ariyah. Ariyah berakhir disebabkan oleh sebagai berikut. Yang A, salah satu pihak menjadi tidak lagi syakaf hukum melakukan akad Ariyah. Yang B, diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak tasyaruf. Yang C, adanya penipuan terhadap keadaan barang. Yang D, barang dikendalikan oleh yang meminjam. Terus yang kelima, biaya perawatan dan pengembalian barang pinjaman. Apabila barang pinjaman membutuhkan biaya perawatan atas nafkah seperti rumah, motor, mobil, dan lain-lain, maka tanggung jawab biaya dibebankan kepada pemilik barang pinjaman, baik itu muir sendiri atau pemilik barang yang menyewakan kepada muir. Sebab, biaya tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab pemilik barang dan tidak boleh dibebankan kepada musta'ir. Sebab akad Ariyah adalah akad yang bersifat non-komersial atau tabaru. Yang B, qarad. Qarad secara bahasa berarti qad, suatu potongan, di mana harta diletakkan kepada pinjam sebagai pinjaman, karena muqrid atau pemberi pinjaman memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, qarad berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta misli untuk memenuhi kebutuhannya.
Korot juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta misli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Di sini ada syarat-syarat korot. Yang A mengenai sigatnya, maka bisa menggunakan lafal korot atau salaf karena keduanya digunakan dalam lafal syariat. Yang B syarat mukri harus memenuhi kriteria yaitu al-hiyat al-tabaru. Yang C syarat mutakrid harus sudah balik, berakal waras dan tidak majrur. Yang D syarat objek akad korot. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan korot semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun dari harta kimi, seperti barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Yang C, tata krama berhutang. Ada 6 adab atau tata cara yang baik ketika seseorang itu berhutang, yaitu yang pertama berniat kuat untuk mengembalikan pada saat mendapatkan uang. Yang kedua berusaha keras untuk mencari dana untuk melunasi hutangnya. Yang ketiga segera melunasi bila sudah mampu membayar. Yang keempat bersabar ketika diperlakukan buruk oleh pemberi hutang. Yang kelima memberikan pembayaran yang lebih. Yang keenam mendoakan orang yang telah memberikan hutang. Nah, sudah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari saudara Adi dan saudari Putri. Yang pertama ini saya jawab pertanyaan dari saudara Adi. Hukum dari kasus yang dialami oleh saudara Adi menurut saya insya Allah tidak akan haram, karena sudah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Maidah yang memiliki arti, saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Terus apabila untuk masalah bensin, saya anggap itu adalah sebagai balas budi dari teman saudara Adi karena telah membantu atau memberikan izin untuk memakai motor dari saudara Adi. Yang kedua ini adalah jawaban untuk saudari Putri. Ketentuan-ketentuan dari Arya adalah muir harus berakal sehat, pemegang barang oleh peminjam, terus harus adanya barang atau musta'ar yang ingin dipinjamkan. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan, tetapi di sini saya akan membacakan poin-poinnya saja karena keterbatasan waktu di video ini. Arya menurut bahasa adalah pinjaman. Rukun dan syarat arya yaitu muir berakal sehat, pemegang barang oleh peminjam, dan barang atau musta'ar. Rukun arya yaitu muir, musta'ir, musta'ar, dan sikah. Korot secara bahasa berarti cuts atau potongan, di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman karena mukrid atau pemberi pinjaman memotong sebagian harta. Nah, apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. See you.